Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini adalah sebuah karunia yang wajib kita syukuri. Setidaknya nikmat iman dan kesehatan sekaligus kita rengkuh pada Jumat siang ini, karena tidak sedikit saudara kita yang gagal menerima keduanya sekaligus. Ada yang memiliki hasrat dan keinginan kuat untuk berangkat ke masjid, tapi ternyata terhalang kesehatan. Demikian juga kaum muslimin diberikan kesehatan, namun tanpa keimanan, sehingga tidak berkenan menghadiri panggilan sholat Jumat berjamaah ini. Oleh sebab itu, mari dua nikmat tersebut kita syukuri dengan meningkatkan takwa Allah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, materi khutbah kali ini merupakan penjabaran dari istilah rahmat dalam ayat Az-Zumar 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahwasanya kita dilarang untuk merasa putus asa atas rahmat Allah. Bagaimana akan putus asa kalau kita sendiri tidak memahami rahmat itu sendiri? Oleh karena itulah tema khutbah kali ini akan lebih banyak membicarakan hal tersebut. Sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari cerita malaikat Jibril. Sungguh dahulu pernah ada seorang hamba abid yang tinggal seorang diri di sebuah gunung paling tinggi di dunia. Begitu tingginya gunung itu sehingga Abu Jibril sering melaluinya ketika hendak turun dari langit melaksanakan titah dari Yang Maha Kuasa. Gunung itu tidak begitu luas, tetapi cukup lengkap persediaan bahan makanan dan buah-buahan, juga air terjun yang menyegarkan. Hal itu mempermudah abid menjaga perut dari kekosongan dan memudahkannya berwudu sehingga selalu dalam keadaan suci. Di atas gunung yang sangat indah itu, abid hidup selama 500 tahun. Ia tidak punya kegiatan selain beribadah, bermunajat, berdoa, dan tidak pernah terlintas di benaknya untuk berbuat dosa dan mendurhakainya. Salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah permohonannya setiap saat untuk mati dalam keadaan sujud. Demikianlah akhirnya abid meninggal dunia dalam usia 500 tahun. Setelah kematiannya, Allah berfirman kepadanya, "Wahai hamba, karena rahmatku kau akan segera aku masukkan ke dalam surga." Mendengar pernyataan tersebut, si abid berubah mukanya, terkesan tidak terima karena ia merasa bahwa amal dan ibadahnya selama 500 tahun tanpa ada salah yang menyebabkan ia masuk ke surga, bukan semata karena rahmatnya. Demikian protes abid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti dengan yang dimaksud si abid, maka segeralah Allah menugaskan seorang malaikat untuk menghitung dan menimbang seluruh amal dan ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa yang diandalkannya sebagai modal meraih surga. Kemudian ditimbangnya amal tersebut dengan rahmat pemberiannya. Ternyata rahmat Allah yang diberikan kepada abid yang terdapat dalam mata, termasuk di dalamnya kemampuan melihat, saja jauh lebih berat nilainya dibandingkan dengan ibadahnya selama 500 tahun. Belum nikmat anggota badan yang lain, otak, kaki, tangan, dan seterusnya. Maka sesuai dengan protes yang diajukannya, Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret si abid ke dalam neraka
karena nilai amal dan ibadahnya jauh lebih ringan daripada rahmat yang terdapat pada mata. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika itulah si Abid baru sadar ternyata kebergantungannya pada amal tidak dapat menyelamatkan. Segera ia meminta ampunan dan mengakui akan segala kesalahan dan kesombongannya. Ia terlalu mengandalkan amal ibadahnya dan mengabaikan rahmatnya. Untung saja Allah mengampuninya dan sekali lagi menanyakan kepada si Abid, apakah engkau masuk surga ini karena amalmu? Si Abid menjawab, tidak ya Allah ya Tuhanku, sungguh ini semua karena rahmatmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, cerita di atas membuktikan betapa hidup manusia sangat tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam jagat raya. Dialah yang menentukan semuanya. Ia berhak melakukan apapun kepada makhluk. Sebagai sang pencipta, sebagai sang maha kuasa, ia bebas menyiksa dan mengajar siapa saja yang ia mau. Tidak ada yang dapat membatasi geraknya. Ketundukan atau kedurhakaan kita kepadanya tidaklah mampu menggeser kekuasaannya walau sedikit pun. Oleh karena itulah hidup semua makhluk ini sungguh-sungguh bergantung pada rahmatnya, bukan pada kesalehan amal ibadah kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah kita diajari sebuah doa yang sangat masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamna ya Allah, la rahmatika arji lana min jami'i a'malina, waghfir lana ya Allah bi anna maghfiratika ausu'i min dzunubina. Yang artinya, Allah ya Allah, kasihanilah kami karena rahmatmu lebih kami harapkan daripada semua amal kami, dan ampunilah kami karena pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Begitulah hendaknya manusia sebagai hamba yang lemah tidak dibenarkan terlalu merasa aman dengan amal ibadah yang telah kita kerjakan, karena hal itu tidak serta-merta mampu menyelamatkan kita, karena keselamatan dan pertolongan itu terkandung dalam rahmatnya. Dengan kata lain, sungguh merugi jika manusia merasa nyaman dengan tumpukan dan penjumlahan amal yang telah dilakukannya, dengan harapan amal dan ibadah itu akan menyelamatkannya dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, sebuah kisah masyhur dari kitab Naswaibul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Hujjatul Islam tersebut tampak dalam mimpi. Maka ia ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu ia menjawab, Allah membiarkanku di hadapannya. Kemudian Allah berfirman, kenapa engkau dihadapkan kepadaku? Apa yang engkau bawa? Maka aku Al-Ghazali menyebutkan segala amal ibadahku, tapi Allah menjawab, sesungguhnya aku tidak menerima semua amal ibadahmu kecuali satu amal pada suatu hari ketika kamu membiarkan seekor lalat hinggap di atas tintamu dan meminum tinta itu dari ujung penamu, serta engkau membiarkannya karena kasihan kepada lalat itu. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, bawalah hambaku ini ke surga. Hadirin yang dirahmati Allah, Bretman Al-Ghazali ini menunjukkan kepada kita bahwa posisi rahmat Allah itu sangat rahasia. Ia bisa terdapat bentangan amal kita yang tidak kita ketahui persisnya. Beratus-ratus kitab karya Al-Ghazali, bertahun-tahun ibadahnya, tetapi rahmatnya malah terdapat di tinta pada ujung penanya. Bukankah secara logika ratusan karya itu lebih bernilai? Tidak demikian, rahmatnya tidak dapat dikalkulasi, diprediksi, dan diperinci, karena rahmat itu adalah hak prerogatif miliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah tidak dibenarkan bagi kita untuk menilai rendah sebuah amal ibadah, walaupun itu sekedar menghindarkan duri dari tengah jalan, karena bisa saja amal itu yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh meremehkan amal walau sekecil apapun. Siapa tahu itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Siapa tahu itulah yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Bukanlah Sayyidina Umar
masuk surga karena sekedar menyelamatkan burung pipit yang dibelinya dari seorang anak kecil yang menyiksa burung tersebut. Cerita ini kemudian diabadikan dengan sebuah kitab Usfuriyah. Begitu sebaliknya, kita tidak dibenarkan pula menyombongkan amal ibadah walau sebesar apapun amal tersebut, karena belum tentu amal itu mengandung rahmatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks keimanan, dalam konteks kekinian, rahmat Allah dapat saja berada dalam amal yang sungguh sepele. Mungkin saja rahmat itu terletak dalam diri anak-anak jalanan yang mengulurkan tangan ke hadapan kita, atau di dalam diri pengamen yang menyanyikan lagu sumbang tak jelas suara dan nadanya. Dan juga mungkin sekali rahmat itu terletak dalam amal kita dalam memberi selembar kertas koran sebagai alas sholat Jumat. Walhasil, sekecil apapun amal itu tidak boleh kita sepelekan. Hal ini tentunya akan mengajak kita memandang fenomena akan lebih hati-hati dan tidak mudah terburuk sangka atau suudzon. Janganlah kita mudah buruk sangka dan memandang remeh kepada pekerjaan orang lain. Tukang sayur yang mangkal setiap hari, tukang jual kue basah, tukang ojek, dan tukang lain yang sering kita nikmati jasanya tanpa kita kenal profilnya dengan dekat. Bahkan seringkali mereka yang kita jadikan kambing hitam. Bisa jadi pekerjaan mereka lah yang mengandung rahmat Allah dibandingkan pekerjaan kita. Akhirul kalam, bahwasanya manusia tidak boleh berputus asa untuk terus memburu rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat itu amat luasnya. Hanya kebanyakan manusia tidak memahami hikmah di balik itu semua. Demikianlah khutbah Jumat kali ini, semoga membawa banyak manfaat, minimal meyakinkan pada kita agar tidak mudah memandang remeh pada amal kecil maupun menganggap ringan dan tak bermakna amal orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin fata'afihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'adil syarraka wal musyrikin ansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasruddin wahdul man khadal muslimin wa dammar a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala'a wal wabaa wa zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khosoh wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.